Shalom, kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan boleh menjaga dan memeliharanya. Berkati apa yang kami kerjakan, juga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati firman yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya kami juga boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayatnya yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah menjaga pikiran. Selama hidup di dunia ini, kita tak akan lepas dari berbagai macam permasalahan. Namun, kita harus selalu waspada dan bertindak hati-hati. Sebab pikiran kita itu ibarat medan peperangan. Karena itu, jangan beri tempat kepada iblis untuk masuk ke pikiran kita. Kalau kita izinkan iblis menguasai pikiran kita, ia hanya akan menuduh, mendakwa, dan mengintimidasi kita. Sehingga kita pun hanya memikirkan hal-hal yang buruk-buruk atau negatif tentang hidup kita dan juga orang lain. Jangan sampai iblis diuntungkan dalam hal ini. Jangan sampai iblis mengambil kesempatan untuk meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, Alkitab, firman Tuhan mengingatkan kita agar setiap kita memikirkan perkara-perkara yang di atas lebih dari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Memenuhi pikiran kita dengan perkara-perkara rohani. Inilah yang dimaksud dengan memiliki pemikiran Kristus, sebagaimana Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat di Korintus. Kami memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 bagian B. Memiliki pikiran Kristus berarti kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 10 ayat 5 bagian yang ke B. Berarti pikiran kita sepenuhnya dipimpin, dituntun, diarahkan, dan dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ketika kita memikirkan perkara-perkara rohani atau hal-hal yang positif, berarti kita sedang mengenakan pikiran Kristus. Sebab Kristus senantiasa berpikir tentang hal-hal baik atau positif dalam kehidupan kita, terlepas dari keadaan kita dan bagaimanapun adanya kita. Jagalah pikiran kita dengan sekuat tenaga. Itu adalah medan pertempuran yang paling besar. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bagaimana setiap kita boleh menjaga pikiran kita. Ada banyak hal yang bisa masuk dalam pikiran kita, dan tentunya itulah yang keluar. Kalau ibarat saudara ya, kartu memori begitu ya. Di handphone misalnya, ketika kita menjepret sebuah gambar begitu ya, dan menghasilkan sebuah gambar, apa yang kita masukkan itulah yang akan kita keluarkan. Jadi jangan heran saudara, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari sikap hidup kita,
itu merupakan apa yang masuk di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga ini sangat mempengaruhi saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita masukkan di dalam hidup kita, itulah yang nanti akan kita keluarkan. Pertanyaannya, apa yang hari ini kita masukkan di dalam pikiran kita? Apa yang kita masukkan hari ini di dalam hati kita? Apakah sesuatu seperti tadi kata firman Tuhan, perkara yang di atas, atau justru lebih banyak perkara di bumi? Mari saudara kita renungkan di dalam hidup kita. Apa yang mau saudara pikirkan tentang orang lain? Apa yang ingin saudara pikirkan tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita? Itulah yang akan mewarnai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa untuk setiap kita kiranya boleh memikirkan apa yang dipikirkan oleh Kristus. Sehingga di dalam hidup kita akan nyata perkara-perkara Kristus yang akan dinyatakan di dalam hidup kita semua. Mari saudara, kita hidup sebagaimana Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru. Untuk kita boleh memikirkan apa yang baik, apa yang manis, yang sedap didengar, apa yang itu membawa kita hidup dalam kebajikan, dalam kemurahan, taat, setia akan Tuhan. Pikirkanlah semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan memimpin dan menolong perjalanan hidup kita untuk kita boleh mengalami karya Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Kiranya pikiran kita boleh dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga yang keluar pun juga kita bisa menjadi berkat, baik dalam perkataan maupun di dalam tingkah laku hidup kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh menjaga pikiran kami. Tentunya ada banyak hal yang berusaha masuk, berusaha mempengaruhi pikiran kami, dan yang tentunya akan merusak hati dan pikiran kami di dalam kami menyembah Engkau. Hari ini kami serahkan seluruh pemikiran kami, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga, memelihara hidup kami, dan yang akan senantiasa memberkati hidup kami. Berkati setiap kami yang hari ini sedang membaca merenungkan firman-Mu. Biar kami juga berbahagia karena kami sudah melakukannya di dalam Engkau. Tuntun sertai langkah hidup kami, dan kiranya Tuhan boleh menjaga pikiran kami untuk kami tetap melihat segala karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu, untuk berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.